Oke, kita akan membahas tentang penguat tipe terakhir ya, tipe AB. Tidak banyak yang kita bahas untuk penguat tipe AB ini, karena pada dasarnya dia mirip dengan tipe B, tapi yang membedakan antara penguat tipe AB dengan B adalah distorsi crossover yang semakin diperlemah lagi. Jadi AB ini, penguat tipe AB ini mirip dengan tipe B. Mirip dalam arti misalkan kurva karakteristik VO terhadap VI-nya gitu ya. Tetapi distorsi crossover itu hampir tidak ada. Hampir hilang. Tidak sepenuhnya hilang, tapi hampir hilang. Tapi nanti kita gambarkan VO terhadap VI-nya kita anggap sangat kecil lah, bahkan bisa kita anggap hilang gitu. Nah, jadi penguat tipe AB ini konfigurasinya sama ya. Gambarnya sama dengan penguat tipe B sebelumnya. Ada sepasang transistor tipe P dan tipe N. Kemudian ini ada beban. Ya kan? Nah, kalau di tipe B sebelumnya kan, ini base-nya langsung dihubungkan dengan sebuah VI gitu kan. Dengan sebuah VI. Atau kalau mau dikurangi distorsi crossover-nya, kita bisa menggunakan op-amp. Nah, di sini triknya untuk mengurangi distorsi crossover adalah kita memastikan supaya pada setiap saat itu VO ini ada nilainya. Oke? Jadi untuk VI yang kecil mendekati 0, jadi yang seharusnya dia berada di dalam deadband, kita pastikan bahwa VO ini tetap ada. Dengan cara apa? Dengan cara kita kasih tegangan bias. Kita sebut dengan VB lah, tegangan bias gitu. Makanya triknya adalah kita kasih tegangan bias. Kita kasih tegangan bias VB. Bukan VB, tapi VBB. VBB per 2 dan VBB per 2. Nah, ini ke sini, ini ke sini. Lalu inputnya kita pasang di sini, VI. Dengan tujuan supaya antara base yang ini, yang NPN dengan base yang PNP, itu selalu ada beda tegangan sebesar VBB. Nah, teman-teman bisa baca sendiri tentang penurunan rumusnya gitu ya, dan kenapa kalau kita kasih dia VBB itu memastikan bahwa VO ini selalu ada tegangannya. Itu teman-teman bisa baca sendiri di buku ya. Teman-teman bisa baca sendiri di buku Sedra. Nah, tapi yang pasti saat VI-nya ini positif, lagi-lagi sama. Q1 ini akan saturasi, dan saat V1 VI ini negatif, maka Q2 yang saturasi. Oke, jadi dia tidak harus melewati deadband 0,7, tapi dia asalkan positif, Q1 saturasi, asalkan dia negatif, Q2 ini yang saturasi. Ini menyebabkan VO itu ada nilainya pada setiap saat. Oke, jadi VO itu ada nilainya pada setiap saat. Makanya kalau kita mau gambarkan karakteristik antara VO terhadap VI, dia bahkan kita bisa bilang sangat mirip dengan tipe A. Yaitu seperti ini. Nah, di sini slope-nya 1, maka bisa kita bilang bahwa VO itu mendekati VI, oke? VO itu sama dengan VI, bahkan dia karena dia melewati titik 0 ya. VO sama dengan VI, dan dibatasi oleh sama VCC minus VCE1 saturasi, ini minus VCC tambah VCE2 saturasi. Ya VCE2 saturasi, notasi saja sih. Kalau di buku ini notasinya VCEN, karena ini kan QN ya, ini QP. Tapi hanya notasi saja. Tapi intinya seperti itu untuk kurva karakteristiknya. Artinya,
ya VO akan sama dengan VI gitu. Misalkan kita kasih punya grafik VI seperti ini, ya maka nanti VO juga akan sama gitu. Kecuali misalkan VI-nya kita naikkan cukup tinggi, ya kan? Misalkan VI-nya kita naikkan melebihi VCC. Kalau kita naikkan sampai melebihi VCC, misalkan ini 2 VCC gitu ya. Ini minus 2 VCC, ini tinggi sekali. Maka nanti VCE-nya itu akan terbatasi seperti ini. V output-nya. V output-nya akan terbatasi oleh ini VCC dikurang VCE 1 saturasi, ini minus VCC tambah VCE 2 saturasi. Tapi selama VI ini kita atur amplitudenya, maka nanti VO itu akan sama dengan VI gitu. Jadi dia hanya terdapat distorsi saturasi. Udah gitu aja pembahasannya untuk penguat tipe AB. Kemudian kita akan bahas singkat juga ya tentang isu thermal, tentang ini masalah suhu ya, masalah suhu untuk penguat, terutama penguat daya. Nanti teman-teman kalau misalkan lihat di kitnya, transistor untuk penguat ini dia bukan lagi 2N222, tapi dia transistor daya. Makanya nanti teman-teman akan mengamati di bagian belakang kitnya itu terdapat heatsink, oke? Jadi kurang lebih seperti ini gambarnya. Jadi ada transistor dayanya dan terdapat heatsink. Kenapa? Karena transistor ini dapat cukup panas gitu, dapat mencapai suhu yang cukup tinggi. Apalagi kalau misalkan tidak diregulasi oleh heatsink. Oke. Jadi kalau mau kita gambarkan ilustrasinya, ini misalkan ada transistornya ya. Ini transistornya, transistor daya tadi, dan kemudian di sini ada heatsinknya. Dia nempel dengan heatsink. Ya, misalkan seperti inilah gitu ya. Nah, transistor ini kan, ya ini kalau digambar ini warna hitam ya. Tapi sebenarnya ini tuh hanyalah casingnya. Ini tuh hanyalah casing. Ya, rangkaiannya sendiri yang kita tahu ya. Misalkan BJT itu gimana gambarnya. Kalau ini MOSFET, kalau BJT seperti ada gambarnya sendiri. Itu di dalam, oke? Jadi ini tuh adalah casing. Ini casing. Ini heatsink. Dan ini adalah ruangan, oke? Ini adalah ruangannya atau kita sebut ambient, ya kan? Nah, lalu di dalamnya nih kita zoom di dalamnya kan, ya dia ada struktur gitu. Ya, misalkan seperti ini gitu. Ini N, ini P, ini N. Nah, ini kan ada junctionnya nih. Ini junction. Nah, masing-masing bagian ini punya suhu masing-masing. Jadi ada suhu ruangan, T ambient, ada suhu heatsink, kita sebut misalkan ya TS gitu ya, heatsink, ada suhu casing, dan ada suhu junction. Nah, yang paling panas itu adalah suhu junction, oke? Jadi karena prosesnya itu terjadi di dalam kan. Jadi suhu junction itu pasti lebih panas daripada suhu casing, dan lebih panas daripada suhu heatsink, lebih panas dari suhu ambient. Nah, kita bisa modelkan. Ini kita sebut dengan model thermal ya, dengan model thermal. Jadi kita mau mencari tahu hubungan antara suhu dengan daya yang terdisipasi, yaitu pada model thermal. Ini hubungan antara suhu T ya suhu dengan daya yang terdisipasi. Secara spesifik kita mau ngomongin suhu heatsink ya. Nah, jadi modelnya itu seperti ini. Ini seperti sumber arus gitu ya. Seperti saya bilang, tapi bukan sumber arus. Yang nilainya adalah PD atau daya terdisipasi di transistornya. Lalu ini seolah-olah seperti ada resistansi. Nah, perhatikan ini hanyalah model ya. Ini bukan benar-benar ada resistor, benar-benar ada rangkaian, ada sumber arus, bukan, tapi ini adalah model. Ini TJ, ini TC,
Ini TS, ini TA. Nah, ini ada seperti resistansi, tapi dia itu kita sebut dengan resistansi termal. Ya, intinya koefisien lah, koefisien. Ini TSA, ini TCS, ini TJC. Atau yang dapat kita langsung gabungkan menjadi satu buah seperti ini saja. Ya, ini adalah TJ, ini adalah TA, ini adalah theta JA. Nah, ini adalah PD. Nah, kalau kita dalam tanda kutip terapkan hukum Ohm gitu ya, maka kita punya TJ dikurang TA itu akan sama dengan PD dikali theta JA. Nah, kita coba tinjau dulu satuannya. Suhu itu kan satuannya dalam derajat Celcius nih. Nanti teman-teman di lab juga akan melakukan pengukuran suhu dengan menggunakan termometer gun. Kalau misalkan sempat waktunya dan kalau misalkan ada ya termometernya. Nah, daya kita tahu satuannya adalah watt. Oke. Nanti dapat dari mana? Kita dapat dari perhitungan. Oke, kan ingat ya, kalau tipe B itu kita udah bahas ya sebelumnya nih. Tipe B. Nih, tipe B kan, ada persamaannya kan, PD itu seperti apa persamaannya? Nih, 2 per pi bla bla bla. Jadi bisa dihitung pada dasarnya. Oke? Bisa dihitung. PD itu ya bergantung dengan arus dan juga tegangan. Arus di mana? Arus di kolektor dan tegangan di CE gitu. Oke? Jadi saat VCE dan IC ini kita variasikan, itu nanti PD-nya akan berubah. Nanti teman-teman itu juga yang akan dilakukan di lab ya. Nanti teman-teman akan diminta untuk mengubah nilai VCE dan IC-nya. Gitu. Lalu theta JA ini adalah koefisien. Satuannya adalah derajat Celcius per watt. Oke, dia pada intinya menyatakan seberapa berubah sih suhunya gitu. Kalau misalkan daya terdisipasinya itu berubah gitu kan. Dia resistansi termal. Nah, nanti teman-teman di lab tuh akan melakukan variasi perubahan VCE dan juga IC yang pada dampaknya akan mengubah PD. Nah, ketika diubah tersebut, nanti teman-teman akan mengukur berapa suhu dari, ya sebenarnya bukan suhu Janssen sih, karena kan teman-teman menggunakan termometer menembakkan paling-paling bisa mengukur suhu casingnya kan. Tapi ya kita anggaplah dia itu sebanding gitu. Kita mau tahu trennya aja gitu. Nanti kalau PD-nya diubah, TJ-nya berubahnya seperti apa. Dengan asumsi theta JA ini dia tetap ya. Asalkan transistor tidak rusak, theta JA ini adalah karakteristik intrinsik. Dan biasanya nilainya dapat kita lihat pada datasheet. Gitu. Tapi yang mau dilihat dari percobaan ini ya, ini sub percobaan terakhir ya, disipasi pada transistor. Itu opsional juga. Itu adalah pengaruh perubahan VCE dan juga IC terhadap suhu dari transistornya. Oke, mungkin untuk video kali ini kita udah membahas tentang penguat tipe AB dan juga sedikit briefing tentang isu thermal ya. Semoga dapat membantu dalam praktikum modul 6-nya. Terima kasih.